Kita sambil menunggu teman-teman kita gabung, kita dengarkan musik dulu ya dari SP12 Charlie ya. Iya Pak. Ini materinya bab 1 nih, kelihatan tidak? Selamat bergabung di kelas PAI kelas 9H ya. Menunggu sesuatu yang sangat menyenangkan bagiku, saat ku harus bersabar dan terus bersabar menantikan kehadiran dirimu. Entah sampai kapan aku harus menunggu sesuatu yang sangat sulit ku jalani, hidup dalam kesendirian sepi tanpamu. Kadang ku berpikir cari penggantimu saat kau jauh di sana. Saat saja tiada kabarmu ku curiga, entah penantianku takkan sia-sia, dan berikan satu jawaban pasti. Di WA teman-teman yang lainnya segera bergabung gitu ya, supaya pelajaran segera dimulai. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita sambil mendengarkan musik ya, biar tidak jenuh untuk menunggunya. Iya Pak. Itu adalah sesuatu yang sangat menjenuhkan. Walau raga kita terpisah jauh, namun hati kita selalu dekat. Jangan mengucapkan bahasamu dan rasakan aku. Kekuatan cinta kita takkan pernah rapuh, terhapus ruang dan waktu. Percayakan kesetiaan ini, pada ketulusan ai situ. Satu sendiri pikiran melayang terbang, perasaan resah gelisah, jalani kenyataan hidup tanpa gairah. Ku mohon kau kembali. Oke, selamat bergabung anak-anakku kelas 9H. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain, kita dengarkan musiknya supaya tidak terlalu jenuh untuk menunggunya. Dan Bapak mohon untuk kedepannya kita harus tepat waktu ya, untuk menghemat kuota dan waktu supaya pelajaran segera dimulai. Inilah layar utama yang kalian lihat di HP ya. Oke, ini Bapak sambil nyoting ya. Ini materi yang ada di HP kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Ini kalian yang sudah di sini bisa dilihat tuh berapa orang? 1, 2, 3, baru 3 orang. 4 dengan Bapak ya. Hai, kembali lagi di Ponpain Fresh News. Tahukah kamu, virus COVID-19 selalu mengintai, bahkan di dalam rumah, menempel di permukaan benda. Oke, ini ada yang masuk nih, kita izinkan. Oke, selamat bergabung ya. Lihat di bawah materinya tuh ya. Bab 1, mengakhiri hari-hari dan menghindari kebiasaan buruk ya. Mengakhiri kebiasaan buruk. Ini
Ini YouTube-nya tuh. YouTube-nya Bapak tampilkan juga. Ini yang absen yang hadir, yang hadir di Google Meet. Kemudian ini materinya yang Bapak tampilkan ya. Dan ini materi yang ada di komputer Bapak. Oke, sambil kita menunggu teman-teman yang lain, kita sambil mendengarkan musik. Oke. Explain why this may be the first time you're hearing about this brand compared to other PPs. Also, this is a brand that you can mostly find at professional skin treatment clinics in Korea. So the price range is higher than the typical drugstore or cosmetic stores elsewhere. So it definitely is a high-end brand that caters to certain demographics, which I actually think is a big difference maker compared to other KP brands, because Lucas Lab is actually a professional skin research brand that develops their own unique products and patents based on effectiveness. As you may already know, KP is popular in the beauty community because of their amazing product results and compatibility with most skin types. Which is actually a nice little segue into a line of products I'm going to review today. Because Dermamax is a line that gives you the same brightening and moisturizing result, similar to what you would get if you visited a skincare clinic to get customers one-on-one care from a dermatologist. So this is a beautiful system that lets you control marks on the skin like sunscreen and general stimulation, is moisturizing and illuminating activity. It also contains an element suppressant formula that prevents melanin to overflow. They can also be used as a preventative measure. So without further ado, I'm going to go Pas suaranya kurang jelas. So the first product I'm going to show you is the Dermamax Brightening Serum, which would be the first step in your skin routine. Personally, your serums, I feel that finding the serum that works for you and your skin type and incorporating it into your routine is super important. So this brightening serum is for all skin types, which is great. I'm going to apply this onto my hands first and show you guys the texture. It's a clear serum that's light but definitely not runny. A serum is pretty much the first thing you apply under your skin, so it needs to really absorb so that all of the active ingredients can do the job they're supposed to do overnight. Okay, so I'm gently patting the serum onto my face. Satu, dua, tiga, baru 4 orang. Setelah kau jauh tinggalkan, tak bisa melupakan, tak bisa tiada kesimpulan yang berubah. Kita percaya kau membagi cinta. Tahukah engkau betapa dirinya pernah dicinta karena dia. Tak pernah coba melupakanmu, mengapa kedua muka hatiku sekian lama aku menunggu kasih di mana hati. Kalau kalian menggunakan laptop atau komputer, ini bisa di apa? Backgroundnya bisa kita ganti-ganti. Bagus ya. Kalau banyak
pakai foto yang kita simpan di HP juga di komputer juga bisa. Boleh wajahnya ditambahkan nggak apa-apa, nggak usah malu-malu kan sama bapak. Hah? Kira, ya siapa? Bentar ya nih Pak Endo mau nanya dulu. Bentar ya, Bapak mau Pak Endo dulu ya. Pak Endo nanya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Aku pengen pakai latar, gimana caranya? Pakai laptop. Di HP yang aku banget. Gimana kan? Gitanya sih gimana ini? PPP tutor. Beda tahu. Apa yang mulai guys? Hey, Player One, do you think you'll be ready for this? Join Valorant and play as one of a global cast of agents from all over the world, mixing first-person shooting, hypernatural powers, and hundreds of tactical strategies to build a powerful team and crush the opponents in an equal tactical FPS. The more you know how it works, the more fun you get. 2 teams, 5 players per team, 30 rounds to win, 1 single life per round. Defend and attack the point. Earn money to the match and spend them buying weapons, shield, or abilities. Friends will always over your back. To win, the players need to work together, and playing with a group of friends is always the best way to have fun and coordinate the simultaneous action against the opposite team. Teammates and teamwork are the pillars of Valorant. Any role is important and needful to bring the team to victory. Don't forget it. Show your skill. With your skills, you have a solid synergy with the rest of the team, no matter who you are playing with. And the ranked system is here to try players like you. Ranks in Valorant are made up of different tiers. Winning matches or performing exceptionally well will allow players to climb the ladder and reach the highest point of this highly competitive mode. Long story short, if you like a dynamic game full of tactics to accomplish, a game characterized by many unique agents with their skills, background, personalities, and playstyle, a game based on team play where skill and cooperation goes along, then maybe Valorant is the game for you. Download the game and play it for free. Find your unique Valorant style. Kebiasaan. Pada kemana ya? Siapa? Surabaya. Masih gabut. Pak mana? Nggak tahu tadi dipanggil Pak itu siapa? Udah lama udah.
kembali. Jika tahunnya mengisi catatan-catatan pengajaran yang seakan tak berhenti menemani. Cerita dahulu takkan saja dulu. Ada yang lebih penting yang menyita waktu. Di GOM gitu. Jalan yang begitu. Apa sih? GR. Siaplah. Kembali kepada keadilan. Cukuplah segala ilmu yang aku tuntut di sini. Seperti surat mencari tanda, aku sudah menjadi sarjana. Siaplah kini ada di realita. Hai, aku baru tahu kameranya ini apa? Mirror. Oke. Kameranya mirror di komputer. Mantesan nggak sih Matrix? Sesuatu yang baru atau sejarah. Ya, mirror. Halo, Assalamualaikum. Malam. Berapa orang ini? Bentar ya. Berapa orang yang hadir? Sampai di negeri tercinta. Lama sudah cukup lama kita tidak bertemu. Ada pacar baru, kawan baru berada. Waduh, bagus nih. Bagus ya. Baru 1, 2, 3, 4 orang. 5 sama Bapak. Mana yang lainnya ini? Ada masih. Iklan yang gitu. Materi Bapak kelihatan tidak materinya? Materi Bapak kelihatan nggak nih? Kelihatan. Kecil ya di HP-nya ya? Iya Pak, kecil. Dibesarin aja ininya. Yang lingkaran itu diklik biar besar ya. Bapak. Nah, udah. Saat malam kau dan aku terpisah oleh Sekarang besar ya? merasa telah kehilangan. Kalau sekarang, kalau Bapak besarkan ini semuanya kelihatan besar ya? Ya Pak. Pak. Oke. Kalau Bapak kecilkan kembali kelihatan semua kan? Ya. Tapi ini baru berapa orang yang hadirnya? Aduh. 4. Iya, baru 4 orang. Yang lainnya pada kemana ini? Kayaknya masih tidur atau belum buka HP, Pak. Iya ya, padahal mah udah tahu jadwalnya jam 7:30 ya. Oke, sambil ini aja dah, sambil kita menunggu teman-teman yang lain masuk, Bapak sambil menerangkan aja ya. Ya Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa belajar walaupun tatap mukanya melalui
daring atau online ya. Tapi tidak mengurangi arti kita belajar. Karena materi itu atau belajar itu bisa dari mana saja, bisa kapan saja. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku sekalian, kalian kan sudah masuk ke Google Classroom semua ya? Sudah Pak. Ya, jadi kalau mau masuk ke Google Classroom itu harus menggunakan akun belajar ya. Nah, jadi kamu nanti di HP-nya ada 2 akun. Akun yang pertama, ya kan? Dan akun yang kedua. Akun pribadi sama akun belajar. Betul, akun pribadi sama akun belajar. Nanti untuk gabung ke Google Classroom-nya pakai akun belajar. Nanti di Google-nya, di penyetelan akunnya, di setting itu kamu pengaturannya gunakan akun ID. Nah, di dalam Google Classroom itu materinya sudah Bapak sampaikan semua ya. Bab 1 sudah. Nanti minggu depan bab 2. Ya, Pak. Ya. Google Classroom-nya akan Bapak tambahkan kan seperti ini. Tuh, ya. Ini kelas H nih, kelas 1 ya. Nah, ini di dalam forum itu Bapak memasukkan beberapa materi dan tugas-tugasnya di sini ada semua ya. Ini tugasnya. Ini yang terakhir adalah tugas kalian untuk mengerjakan buku paket ya. Di sini ada. Kemudian tuh ada materinya juga ada Bapak masukkan ke dalam Google Classroom. Ini untuk jadwal meetingnya ya. Kemudian ini jadwal pelajarannya juga udah Bapak masukkan nih semua ya. Oke, jadi Ya, Pak. untuk tugasnya nih nggak Bapak isi, ada sih ini, ada tugas ya. Tugas mengisi PG dan esai. Ini esai ini. Untuk anggotanya kelas 9H itu baru masuk 11 orang ya, padahal jumlahnya 22 orang. Jadi yang 11 orang lagi ini belum masuk. Jadi tolong kepada kalian yang belum masuk atau yang sudah masuk kasih tahu ya, supaya masuk ke Google Classroom. Ini paling sedikit, masa Bapak wali kelasnya kelas 9H tapi siswa yang masuknya baru 11 orang tuh ya. Jadi tolong segera bergabung dengan menggunakan akun belajar yang dikasih dari sekolah itu ya. Untuk nilainya belum ada nih karena Bapak belum menilai ya. Kita kembali ke ini kalau 9A udah banyak nih 9A. Ada yang 32 segala. Itu bisa. Pak. Aduh, Pak, ada yang masuk tidak? Belum ada yang masuk lagi. Oke, baiklah, Bapak akan mulai materi yang pertama ya. Kita sambil menunggu teman-teman lain yang bergabung. Sambil menunggu teman-teman lain yang bergabung, Bapak akan menjelaskan materi yang pertama ini, yaitu meyakini hari akhir. Hari akhir itu nama lain dari apa? Ada yang tahu tidak? Hari akhir itu apa? Nama lainnya apa? Hari akhir itu nama lainnya apa? Hari kiamat atau gimana? Hari kiamat, benar, hari kiamat ya. Hari akhir itu adalah hari kiamat ya. Kapitan tadi. Iya.
Nah, judulnya adalah meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Maksudnya apa? Untuk menghadapi hari kiamat itu, ya kita harus banyak bekalnya, harus banyak amal ibadah kita, harus banyak amal soleh kita untuk menghadapi hari kiamat nanti. Maksudnya begitu, ya. Ya. Oke, terus lanjut ya ke bawah. Ini materinya akan Bapak perbesar supaya kamunya jelas. Nah, ini gambar apa menurut kalian? Gambar yang lagi sholat jenazah. Oke. Apa tanya nih? Ini termasuk kiamat sugro apa kiamat kubro? Sugro. Sugro itu artinya apa? Kecil. Kecil, betul. Kalau kubro artinya apa? Besar. Besar, betul. Terus, jadi orang yang meninggal disolatkan ini adalah termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil, ya. Terus ini ada pohon yang ditebang. Biasanya kalau pohon ditebang akan menyebabkan apa? Globalisasi. Globalisasi, banjir, tanah longsor dan sebagainya, ya. Ya. Nah, ini termasuk kiamat sugro atau kiamat kubro menurut kalian? Hah? Sugro, ya. Oke, benar, kiamat kecil. Kemudian yang ketiga ini gambar apa? Gunung meletus. Oke, menurut kalian kalau gunung terjadi meletus, terus di sekitarnya terjadi bencana, banyak orang yang meninggal, seluruh daerahnya hancur, ini termasuk kiamat sugro apa kiamat kubro menurut kalian? Sugro apa kubro? Sugro, betul. Iya, sugro, Mas Sugro ya. Masih sugro. Iya, betul. Kenapa? Karena belum terjadi kiamat yang besar, ya, yang mengakhiri dunia ini. Ya, oke, terus. Nah, kalau kalian ingin mempelajari satu bab, sebetulnya kalian itu cukup mempelajari peta konsepnya ya. Ya, Pak. Skema ini, ya. Nih skemanya. Meyakini hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat ini menurut kalian termasuk rukun Islam apa rukun iman? Iman. Rukun iman, betul. Masih ingat tidak poin yang berapa rukun iman itu dalam rukun Islam? Rukun iman. 5. Hah? 5. 5. 5 bukan. Keberapa? 5. Kelima, betul. Ya, kelima ya, 5 ya. Oke, kelima betul. Terus, hari kiamat nih pembagiannya itu terbagi kepada 2 bagian tuh yang tadi Bapak tanyakan itu ya. Yang pertama disebut kiamat sugro. Sugro itu artinya kecil. Yang kedua kiamat kubro. Kubro itu artinya Besar. ya kan? Allahu Akbar. Allah besar. Bahasa katanya akbar ya. Terus Yaumul Barzah nih, perhatian. Nanti ya kita itu akan mengalami 4 fase kehidupan ya. Yang pertama disebut Yaumul Barzah. Masih ingat tidak Yaumul Barzah itu artinya apa? Alam barzah. Ya, alam barzah itu artinya apa? Apa ya? Kalau kita sudah meninggal, dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian tanya sama kubur. Nah, di alam kubur itulah yang disebut alam barzah. Ya. Nanti semua orang itu akan mengalami yang namanya hidup di alam barzah, ya kan? Betul tidak? Betul. Oke. Kemudian yang kedua nih, fase kedua kita akan mengalami kehidupan di alam atau hari alam ba'as. Ba'as itu artinya apa? Masih ingat tidak? No. Kok gini ya kameranya? Orang kalau sudah meninggal itu nanti akan Tanya amal-amalnya. dihidupkan Kembali. Jadi alam ba'as ini adalah hari di mana semua manusia yang meninggal dunia itu akan dibangkitkan kembali nanti dengan tiupan sangkakala malaikat
Israfil. Ya, jadi nanti malaikat Israfil itu dia tugasnya adalah meniup sangkakala, trompet, ya 2 kali. Yang pertama mematikan seluruh manusia dan makhluknya, ya, juga menghancurkan alam semesta. Kemudian yang kedua nanti trompet yang kedua itu akan membangkitkan, menghidupkan semua manusia yang pernah hidup di dunia, gitu ya. Iya. Bapak tanya nih, kalau alam kubur ini kejadiannya itu setelah kiamat kubro apa tidak? Apa sebelum kiamat kubro ini? Sebelum kiamat. Belum, oke, betul. Kalau nanti manusia itu dibangkitkan kembali, kejadiannya sebelum kiamat kubro apa setelah kiamat kubro? Setelah, ya betul, bagus, oke, ya. Kemudian yang ketiga nih yaumul hasr. Yaumul hasr. Hasr itu artinya apa? Padang mahsyar. Nanti setelah manusia dibangkitkan, semua manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar gitu ya. Nanti semuanya dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berkumpul semuanya akan diperhitungkan, dipertanggungjawabkan, dihisab, ya, ditimbang semua amal kebaikannya. Kemudian yang keempat, kita akan mengalami yang namanya Yaumul Mizan. Apa itu Yaumul Mizan? Mizan itu artinya apa? Timbangan, ya. Jadi amal kita itu nanti akan ditimbang di sini nih di hari Yaumul Mizan ini, ditimbang, kemudian dihisab, diperhitungkan. Nah, setelah itu baru kita nanti masuk ke tahap berikutnya. Yang pertama, orang-orang yang menerima buku catatan amal kebaikannya di sebelah kanan nanti langsung masuk surga. Dan orang-orang yang menerima buku amal catatannya sebelah kiri, dia akan masuk neraka. Ya, siapa saja yang masuk neraka itu ya, itu yang orang-orang yang jahat, yang banyak amal buruknya. Tapi kuncinya adalah untuk kita nih sebagai orang Islam, ya, sebagai muslim yang punya iman, rasa iman di dada kita, di hati kita. Selama kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, walaupun manusia itu banyak dosanya, banyak amal buruknya, ya. Walaupun dia masuk neraka, dia dibersihkan dulu dari dosa-dosanya. Nanti setelah bersih, ya, baru dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya kan, begitu ya. Jadi tetap orang yang mukmin, yang Islam itu akan seperti itu. Di luar Islam, ya nggak ada, ya. Apalagi orang kafir yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Oke, dari penjelasan skema di atas ini, setelah kalian paham, ya, dan yakin kejadian-kejadiannya, sebab ada orang yang tidak percaya dengan hari kiamat itu banyak, ya. Nah, kita mah sebagai orang Islam, orang yang beriman, itu harus yakin, harus paham bahwa tahap-tahap ini, ya, tahap-tahap yang 4 ini dan kejadian hari kiamat itu akan terjadi. Itu janji Allah yang tidak akan dipungkiri oleh Allah, pasti datangnya, ya. Nah, setelah itu, kalau kita sudah paham, kita sudah yakin, maka akan timbul di diri kita itu sikap mulia. Apa sikap mulia itu? Yaitu kita akan mawas diri, kita akan berhati-hati dalam berbicara, dalam berperilaku, ya. Sebelum kita bicara, sebelum kita berperilaku itu harus dipikirkan baik dan buruknya. Baik tidak untuk diri kita, diri saya pribadi dan orang lain. Ya, madorot apa manfaat, ya. Jadi dipikirkan dulu. Jangan langsung dikerjakan. Terus sikap mulia juga itu akan membiasakan perbuatan yang baik, ya. Jadi
setiap saat, setiap waktu, siapapun, kapanpun, dimanapun kita selaku umat Islam, selaku orang yang beriman, ya harus banyak melakukan amal yang baik, perbuatan yang baik. Ya, untuk kapan? Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, untuk menghadapi hari kiamat. Ya. Kemudian menjauhi perbuatan yang buruk. Ya, Banyak-banyaklah kita beramal baik dan hindari semua perbuatan buruk. Perbuatan buruk itu banyak ya. Di antaranya kita suka berbohong, tidak jujur, tidak menepati janji, suka membuli teman kita, tidak nurut kepada orang tua kita, ya. Kemudian ke guru juga kamu misalnya tidak menghormati, tidak patuh, ya. Nah, itu perbuatan-perbuatan buruk itu ya, semuanya harus dihindari oleh kita. Oke, terus lanjut. Lihat nih, renungkanlah ya. Ini kelihatannya gambar apa ini? Lagi nanam pohon. Ya, siswa-siswi yang sedang menanam pohon. Kemudian sebelah kanan ini gambar apa? Mangga. Mangga. Dari pohon yang ditanam ini. Nah, ini nanti akan ada buahnya seperti ini. Mangganya sangat bagus, sangat lebat, sangat banyak. Ya. Kalau kita ingin panen mangga ini supaya bagus, supaya lebat ini, kita waktu menanamnya harus diapain? Disirami, ya kan, dikasih pupuk, dipelihara, disemprot anti hama dan sebagainya, ya. Jadi harus berusaha kita. Contohnya ini berkaitan dengan diri kita sendiri. Contoh kita ini adalah ketika hidup di dunia itu ya sedang menanam, kita juga sama. Menanam apa? Menanam amal kebaikan atau menanam amal keburukan, ya. Kalau kita ingin amal perbuatan kita baik, ya diridhoi oleh Allah, ya kita harus pelihara perbuatan kita, harus dijaga. Ya supaya nanti panen di akhirat, di surga, ya kita akan mengalami satu keuntungan, satu kebahagiaan. Gitu. Sama seperti ini, ibaratnya seperti kita sedang menanam buah. Supaya panennya bagus harus dipupuk, harus disiram, harus dipelihara, harus disemprot anti hama dan sebagainya. Kita juga sama, ya. Supaya kita pahalanya banyak, kita harus terus berbuat baik. Supaya amal kita juga dinilai ibadah, kita harus belajar bagaimana caranya supaya amal kita itu bisa diridhoi oleh Allah. Ya, ilmunya juga harus punya. Kita harus belajar terus, harus semangat. Ya. Ya Pak. Ya Pak. Terus lanjut. Nah ini lihat ada dialog Islam. Ya, percakapan obrolan Islam antara Farhan dengan Ajis, ya. Kamu baca sendiri aja ya, supaya menghemat waktu, silakan. Sampai selesai. Kemudian lihat. Oh ya. Mutiara Hasanah Islam nih. Mutiara itu artinya apa? Yang sesuatu yang penting, ya. Yang penting di dalam gambar ini. Lihat. Menurut kalian ini gambar apa? Kecelakaan, ya kan? Yang kedua, menurut kalian gambar apa ini? Abis kena musibah. Nah, musibah bencana alam. Oke. Lihat nih bawahnya. Amati dan cermati gambar yang ini, yang dua ini, 15 dan 16 ini. Kemudian kamu diskusikan dan tulis komentar atau pertanyaan yang terkait dengan gambar tersebut. Contoh yang pertama, gambar ini. Coba kamu bikin pertanyaan. Apa pertanyaannya? 3 aja. 1 apa? Apa ya? Apa? Peristiwa apakah yang terjadi pada gambar 15 gitu kan ya? Ya. Oke, 1 pertanyaannya. Peristiwa apakah yang terjadi pada gambar tersebut? Misalnya 1, ya kan? Ya. Yang kedua, apa lagi? Adakah korban yang selamat? Apa? Ada korban yang selamat. Adakah korban yang celaka gitu ya? Atau adakah yang korban yang selamat gitu kan ya? Ya. Oke, yang ketiga apa pertanyaannya?
Apakah apa ya? Dengan kiamat, maksudnya dengan kiamat. Sok. Termasuk. Apakah itu termasuk kiamat sugro? Atau Sugro. Termasuk peristiwa tersebut termasuk kiamat apa? Gitu aja kan nggak apa-apa ya. Iya. Nanti ada jawabannya, kamu jawab sendiri. Bikin minimal 3 pertanyaan, jawab sendiri. Atau dalam kelompok. Nah, yang kedua, gambar kedua kira-kira 3 pertanyaan. Seperti contoh yang pertama, pertanyaannya yang pertama apa contohnya? Apakah bencana alam itu memberikan banyak korban jiwa? Oke, 1, 2. Apa? Keduanya apa? Keduanya. Apakah ini termasuk ciri tanda kiamat kubro? Oke, betul. 3. Apa ya? Banyak, apa aja terserah, bebas. Yang penting berkaitan pertanyaannya dengan gambar ini gitu. Ya. Apakah terdapat balapan manusia? Banyakkah korban yang berjatuhan dalam bencana itu? Kan bisa begitu, ya? Ya. Nah, oke. Nah, itu. Nanti kamu bikin itu pertanyaan sesuai dengan gambar ini, ya. Terus. Ya, Pak. Oke. Kemudian yang Bapak inginkan nanti setelah akhir pelajaran ini, setiap kelas ini harusnya kan kelompok, setiap kelas itu harus membuat video tentang hari kiamat ya. Video hari kiamat dari pertama sampai nanti terakhir sesuai dengan skema yang tadi Bapak jelaskan, dan nanti dibikin videonya, kemudian nanti dikirim ke Bapak, nanti Bapak akan diupload di YouTube supaya kalian itu nanti bisa melihatnya di YouTube dari kelas 9A, 9B, 9C, masing-masing karyanya bisa dilihat. Iya, benar. Itu sebagai bukti kalau kita, sekolah kita, SMP 1 Raja Galuh ini, siswanya semua pada aktif dengan adanya video itu. Nanti seluruh dunia akan bisa melihat video kita itu di YouTube. Ya. Oke. Terus, kita lanjut. Nah, lihat nih. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Tuh, di sini juga ada. Tadi Bapak ngetes sejauh mana kamu ingat apa tidak, ternyata alhamdulillah semuanya ingat. Yaitu rukun iman yang kelima ya. Nah, coba lihat dalilnya nih. Ini dalilnya nih tentang terjadinya hari kiamat itu terdapat dalam Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 7 ya. Kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Artinya lihat nih, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya ya, pada hari kiamat itu. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Nah, ini dalilnya nih ya. Dalil itu artinya dasar hukum ya, atau sumber hukum. Kalau kalian masih ingat waktu kelas 78 pernah diajarkan mungkin oleh guru-guru sebelumnya bahwa dalil itu ada 2 ya. Pertama dulu, sumber hukum itu ada 2. Sumber hukum Islam itu ada 2. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua Al-Hadis. Ya. Jadi kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, maka peganglah itu Al-Qur'an dan hadis itu. Maksud dipegang di sini, kerjakan, laksanakan. Karena di dalam Al-Qur'an itu semuanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk dikerjakan oleh seluruh umat manusia. Karena Al-Quran itu sebetulnya rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam semesta ini, bagi siapapun ya. Yang kedua, sumber hukum Islam itu adalah al-hadis.
hadis itu adalah ucapan Nabi, perkataan Nabi, ya, ucapan atau perkataan, perbuatan Nabi, ya, langsung yang dilihat oleh para sahabat, kemudian juga ketetapan Nabi. Nah, itu ya, jadi dua sumber hukum itu. Nah, kemudian yang namanya dalil itu ada dua, dalil akli, dalil nakli, dan dalil akli. Dalil akli itu artinya dalil yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran ini ada dalil nakli ini, ya. Dia nanti di bawah ada hadis lagi. Hadis termasuk dalil akli, ya. Yang kedua dalil akli. Dalil akli itu adalah dalil yang sesuai dengan akal pikiran manusia. Contoh misalnya ya, ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Contoh misalnya terdapat ingat surat apa dalilnya? Puasa Ramadan. Dalil perintah puasa ada pada surat apa? Tidak, masih ingat? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 193. Masih ingat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu perintah termasuk dalil akli. Apa dalil akli menurut kalian? Dalil apa ya? Dalil nakli. Dalil nakli karena itu ayat Al-Qur'an, ya. Dalil nakli itu dalil yang ada yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, kalau dalil aklinya apa? Kalau kita disuruh perintah puasa pada bulan Ramadan oleh Allah, dalil aklinya menurut akal kita supaya apa kita berpuasa itu? Satu, supaya sehat. Kedua, supaya disiplin waktu. Misalnya disiplin ketika bersahur, disiplin ketika berbuka. Yang ketiga, misalnya ikut merasakan laparnya orang-orang yang miskin. Itu dalil akli itu sesuai dengan pikiran. Oh benar ya, kalau kita puasa itu kita itu akan tepat waktu, disiplin waktu. Kita bisa merasakan orang-orang yang miskin, yang kelaparan setiap hari, susah makan itu. Ya. Dan yang paling penting adalah supaya kita bertakwa ya kepada Allah. Oke, terus lanjut. Ini gunung berapi ini sama. Ini yang tadi termasuk kiamat apa nih? Subro. Oh, jangan lupa tuh, jangan ketukar ya. Terus. Ini lihat nih. Kiamat itu yang tadi di dalam diagram, di dalam skemanya itu ada dua itu nih. Kiamat subro, artinya kiamat kecil, ya. Terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seseorang karena sakit. Misalnya kan ciri-ciri orang yang mau meninggal tuh biasanya ditandai dengan sakit dulu kan ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, tapi walaupun gitu tidak mutlak, tidak mesti. Karena banyak juga orang yang sehat bugar tahu-tahu meninggal. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Ada. Kan memang kebanyakan orang biasanya kalau sakit itu nanti ada berita meninggal gitu ya. Kemudian karena kecelakaan, banyak nggak orang yang meninggal karena kecelakaan? Banyak. Karena musibah tsunami, ada tidak orang yang korban karena meninggal karena tsunami? Ada. Seperti kejadian di Aceh kan beberapa tahun yang lalu, kemudian di negara Jepang juga sama. Ya, Pak. Banjir, longsor dan sebagainya. Yang kedua, kiamat kubro, artinya kiamat besar, yaitu terjadi kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Ya, jadi manusia dan alam nanti akan hancur. Itulah yang namanya kiamat kubro. Ya. Oke. Nah, ini ada gambar lagi, gambar yang sholat jenazah itu termasuk kiamat kubro ini. Iya, Pak. Subro ya. Terus lihat yang kedua nih, kejadian kiamat kubro nih. Lihat, perhatikan.
kejadian kiamat kubra ini adalah aktivitas kalian tadi ya. Terdapat dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5 dan Al-Zalzalah ayat 1 dan 2 ya. Cermati itu. Kedua, ke B, menjabarkan isinya. Nanti kalian tugasnya menjabarkan isinya dan melengkapi dengan ilustrasi ya, beserta gambar, video, skema atau bagian yang lainnya. Pokoknya kan nanti kalian tugasnya membuat video. Harusnya kelompok, tapi karena kita sedang daring, udah tugasnya kelas saja. Setiap kelas nanti bikin. Dan Bapak sudah bikin. Jadi perorangan, Pak? Enggak, grup aja kelas ya. Nanti Ya. ketua kelas dan pengurus kelas yang lainnya yang bertanggung jawab untuk membuat video itu. Dan Bapak sudah membuat grup khusus pengurus kelas ya. Oh iya, Pak. Nah, nanti kemasukannya kamu misalnya ngirim gambar, ngirim foto dan sebagainya, dibikin video ya. Nanti videonya udah selesai, kirim ke Bapak. Nanti ke Bapak di-upload ke YouTube. Paham? Paham. Oke. Siap. Terus yang ketiga, nanti setelah kamu bikin videonya, kamu harus menjelaskan video yang kamu buat itu. Nanti di Google Meet sini ya. Jelaskan, nanti caranya Bapak kasih tahu. Kalau nanti sudah kita tatap mukanya di kelas kita menjelaskannya ya. Silakan. Oke, terus lihat nih, ada dalilnya nih. Lihat, kita baca sama-sama yang ayat ini nih, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Tuh, ini ayat atau dalil yang menceritakan bahwa kiamat itu akan terjadi ya. Lihat pada Al-Qari'ah ayat 145. Pada hari itu manusia seperti laron ya, atau apa namanya yang berterbangan tuh. Yang kalau ada lampu nyala pada musim hujan, biasanya di teras banyak laron ya. Atau mungkin siraru lah, siraru ya. Yang kita sering lihat, yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya, nanti itulah gambaran terjadinya hari kiamat. Itu dalam surat Al-Qari'ah itu, ya. Betapa dahsyatnya terjadinya hari kiamat. Kemudian di dalam surat Al-Zalzalah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apakah bumi apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat ya, yang ditanggung olehnya. Maksudnya bumi itu kan seperti gunung dan sebagainya kan mengandung banyak beban-beban berat ya, misalnya barang tambang, apa batu-batuan. Kan gunung juga kalau meledak kan mengeluarkan larva, lahat. Nah, itu kan bahan bakarnya apa? Batu-batuan ya, yang panas. Ya, Pak. Terus selanjutnya kiamat kubro memang belum terjadi sekarang ini ya, sehingga tak seorang pun mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Kan kiamat itu kan adalah rahasia Allah yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun kebelakang kan kita sudah dengar ada orang yang meramal akan terjadi kiamat itu pada tahun 2020 kan? 2012. Ya, 2000 berapa? 12 ya? 12. Iya. Mama Loren kalau nggak salah ya? Ya. Ya, tapi dianya sekarang masih hidup apa tidak? Tidak, mati. Yang meramalnya aja meninggal. Jadi jelas di sini bahwa yang namanya kiamat itu semua manusia tidak akan ada yang tahu, karena itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lihat malaikat Israfil nih, tugas malaikat Israfil nih yang tadi Bapak singgung-singgung ya, perhatikan. Tugas malaikat Israfil itu adalah meniup sangkakala 2 kali ya, yang pertama dan yang kedua. Ya. Yang pertama semua makhluk itu akan mati kecuali yang dikehendaki. Nih suratnya nih, lihat nih. Ini dalilnya. Nanti kalau keluar ada soal seperti ini harus tahu kamu ya. Ini tentang apa ini? Ya kita baca.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiya fis-suri fas'iqa ma fis samawati wa ma fil ardi illa ma syaa Allah. Ini surat Az-Zumar ayat 68 ya. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan yang di bumi ya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, ini yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka akan bangun dari kuburnya dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika hidup di dunia. 2B, langit terjadi ya, atau langit menjadi pecah belah apabila nanti kiamat. Matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas. Gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia itu akan seperti anai-anai yang berterbangan, seperti rambetuk lah, berseliweran ke para rubuh. Ya. Kemudian lihat di sini ada Quran surat Al-Muzammil ayat ke-18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sama'u munfatirum bihi kana wa'duhu maf'ula. Langit terbelah pada hari itu, maka janji Allah itu akan pasti datang. Ya, jadi apa janji Allah bahwa nanti kiamat itu akan terjadi, ya itu pasti datang. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus yakin bahwa kiamat itu akan datang. Tinggal kita bagaimana mempersiapkan bekal kita untuk nanti di hari kiamat. Ya, oke. Terus, ini aktivitas yang ketiga nih. Nah, kalian membaca materi tentang proses atau tahapan-tahapan kehidupan manusia yang tadi Bapak jelaskan di skema itu, ya. Ilustrasinya, kemudian kamu melengkapi ilustrasinya, dan nanti setelah beres videonya kirim ke Bapak, diupload di YouTube, nanti kamu bisa ditonton dari kelas karya kelas 3A sampai 3H. Nanti dipresentasikan ya, baik di Google Meet ini kalau belum masuk, atau nanti kalau udah masuk di kelas ya. Oke. Terus lihat di tahapan-tahapannya nih, alam barzah nih, alam barzah atau yaumul barzah, yaitu alam kuburan ya. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Jadi kita ini di dunia ini ada alam fana, alam yang akan hancur. Alam kekalnya itu nanti di akhirat. Nah, untuk menuju alam akhirat nanti, pintu gerbangnya itu adalah alam kematian atau alam kubur. Ya. Kemudian nanti kita di sana di kuburan itu akan ditanyakan ya. Man buka. Ya, man robuka. Terus apa lagi? Man nabiyuka. Apa lagi? Kitab. Ya lupa. Ma huwal kitab. Nah, apa lagi? Ma huwal kiblat. Apa lagi? Ya, siapa saudara-saudaramu? Siapa teman-temanmu? Yaitu orang-orang Islam tentunya ya, orang-orang mukmin. Ya. Umat Islam. Nah, makanya kita untuk bisa menjawab pertanyaan nanti mungkar dan nakir itu harus dipersiapkan ya di dunia ini. Contoh misalnya kita harus banyak berzikir kepada Allah, terutama setelah kita melakukan sholat 5 waktu. Ya, kita baca doanya, kamu baca bukunya, sering dibaca, nanti akan hafal ya. Jangan sampai kamu habis sholat langsung assalamualaikum terojol kemana, berdoa dulu ya. Terus banyak membaca Al-Quran, sebab nanti Al-Quran itu akan menolong kita ya. Di dalam kubur itu akan menerangi kuburan kita ya. Pokoknya intinya beginilah, kalau kita berada di dalam kubur nanti itu kita akan sendirian di sana, tidak ada yang menemani. Yang menemani itu adalah amal baik kita atau amal buruk kita, silakan ya. Kalau misalnya kita banyak amal baiknya, kita di sana juga akan senang di kuburan itu ya.
yang kalau menurut penglihatan kita kan kuburan itu sangat sempit, ya. Tapi dengan amal ibadah kita nanti akan terasa luas, ya. Kecuali orang yang banyak amal buruknya nanti ya akan sempit, disiksa dan sebagainya, ya. Itu resiko. Makanya kita khususnya Bapak dan keluarga Bapak, kita semua pada umumnya, hayu kita berlomba-lomba pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan untuk diri kita sendiri. Terus ini ada gambarnya nih. Walaupun biasanya kita kalau lewat kuburan itu serem tidak? Enggak juga, Pak. Ya bagus. Sekarang mah berarti udah biasa ya, karena sekarang kuburan itu kan udah di mana-mana. Kadang ada di depan rumah, kadang di halaman, kadang kelihatan oleh kita. Nah, sebetulnya di dalam kuburan ini kita nggak usah merasa takut, nggak usah merasa seram. Kenapa? Karena kita juga bakal seperti ini nantinya, ya. Pak. Kita itu harusnya berpikir, aduh, apa nih yang harus saya bawa ke sana? Sudah bekal saya itu udah ada belum untuk kita mengabdi alam kubur ini? Harusnya kita bertanya begitu sehingga menambah iman dan takwa kita. Ya, jadi kita jangan takut untuk menghadapi kuburan ini. Oke? Oke. Nah, kemudian ya kamu baca nih. Ada perbedaan nanti orang mukmin dan orang kafir di alam kubur. Kamu baca sendiri nih ceritanya nih, ya baca aja. Apa bedanya orang mukmin dan orang kufur, orang kafir di dalam kubur? Yang kedua yaumul ba'as nih, lihat nih. Ini gambar apa nih menurut kalian? Tanaman di tangan. Tanaman. Oke, yang ini apa ini? Telur ayam. Nah, perhatikan. Nah, tanaman ini nanti bakal besar tidak? Besar. Bakal besar. Kalau kita pupuk, kalau kita pelihara ya. Kemudian ini di dalam telur ini nanti akan jadi makhluk hidup bukan? Iya bakalan jadi makhluk hidup. Nanti akan jadi ayam. Walaupun ini sekarang mungkin masih benda mati ya. Iya, Pak. Benda mati. Tapi ini nanti kalau sudah dikerami sama induknya atau menggunakan alat penetas yang pakai listrik, nanti suatu saat akan menjadi ayam ini, ya. Begitu juga manusia. Manusia itu kan mati, misalnya sudah mati meninggal dunia karena kecelakaan, karena bencana alam, karena sakit, atau karena misalnya naik pesawat terbang kemudian meledak hancur atau tenggelam di laut. Ya, walaupun jasadnya hancur, ya, tapi ada cikal bakal hidupnya itu, sehingga nanti pada suatu saat nanti ya akan dibangkitkan lagi. Walaupun mungkin orang yang sudah meninggal itu sudah hancur, udah nggak ada, tulangnya udah hancur, semuanya udah hancur, udah nggak ada. Komo yang misalnya meledak di luar angkasa di sana, nggak kelihatan. Tapi nanti janji Allah itu pasti bahwa orang yang meninggal itu pasti akan dibangkitkan lagi nanti. Itu yang harus yakin kita itu. Ya. Nah ini dalilnya itu terdapat dalam surat Yasin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufi'a fis-suri fa idzahum minal adadati ila rabbihim yansilun. Ya, lalu ya, ditiuplah sangkakala yang kedua nih. Maka seketika itu maka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Nah, inilah dalil bahwa manusia itu yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan semua dengan tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Ini dalilnya ya, dasar hukumnya. Nanti kalau ada soal ini kamu harus bisa menjawabnya. Ya. Yes. Terus kita lanjut. Nih hadis nih. Kan tadi dalil apa sumber hukum itu atau dalil itu ada dua, ada dalil nakli dan dalil akli. Ya, nah ini yang dalil nakli itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Nah, ini hadis ini termasuk dalil apa nih? Dalil nakli apa dalil akli? Nakli ya. Nakli, akal, nakli, nas. Ya, ini termasuk dalil nakli ya, karena sesuai hadis. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarona Bahzu bin Hakim an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum mahsyuruna rijalau wa rukbanau wa tujarruna ala wujuhihim
telah menceritakan kepada Bats bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat, ada yang berjalan, ada yang berkendaraan, dan ada yang diseret di wajahnya atau di atas wajahnya. Ini maksudnya apa? Bahwa nanti pada hari kiamat itu, ya kita kan digambarkan katanya kalau kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim ya. Ya Pak. Nah, jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah salah satu jalan untuk menuju ke surga. Nanti umat itu banyak yang berjalan ke sana itu. Ada yang berjalan kaki, ada yang cepat seperti kilat, ada yang menunggang kendaraan, bahkan ada yang sambil wajahnya diseret dan sebagainya. Nah, contohnya itu adalah ditunjukkan karena amal ibadah kita. Kalau kita ingin naik kendaraan misalnya, contoh kemarin kan beberapa waktu ke belakang kita mengadakan atau merayakan Hari Raya Idul Adha. Kalau kita pada bulan Idul Adha itu kita diperintahkan untuk apa oleh Allah? Untuk membeli kurban. Menyembelih kurban. Kurban yang kita potong itu hewan, sapi, kambing atau unta. Nah, katanya nanti apa yang telah kita kurbankan ketika di dunia, nah kendaraan itulah yang akan nanti membawa kita ke surga. Jadi kita nanti akan naik kendaraan itu. Ya. Tapi tentu syaratnya harus ikhlas, kurbannya itu karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Ya, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Ya. Oke, terus lihat nih yang ketiga, yaumul hasr atau yaumul masar. Nih, lihat nih. Ini kita lihat ada percakapan antara Rasulullah dengan istrinya Aisyah. Lihat, perhatikan nih keadaan di padang mahsyar itu. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah keadaan manusia ketika mereka di padang mahsyar?" Kemudian beliau menjawab, "Mereka tidak berpakaian sama sekali." Artinya apa? Nanti kita ketika berkumpul di padang mahsyar itu dalam keadaan telanjang bulan, tidak berpakaian sama sekali. Kemudian Aisyah bertanya lagi, ya, begitu juga dengan para wanita, maksudnya perempuan wanita sama seperti itu? Ya, kemudian beliau menjawab, ya begitu, sama dengan wanita. Ya, jadi laki-laki dan perempuan itu nanti di sana telanjang bulat semuanya. Kemudian timbul lagi pertanyaannya. Kata Aisyah itu, wahai Rasulullah, apakah mereka tidak merasa malu? Ya, kan kita saja di dunia kan kalau kita kelihatan aurat kita malu kan dilihat oleh orang lain. Ya. Nah, kemudian Rasul menjawab, wahai Aisyah, perkara dan masalah yang mereka hadapi pada hari itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar saling pandang di antara sama mereka. Jadi pada hari itu nanti sudah tidak rasa malu lagi. Kenapa? Karena kita masing-masing memikirkan nasib kita ini, ya. Kalau kabut semuanya memikirkan nasib kita, ya di padang mahsyar. Saking kita takutnya, apakah kita diterima tidak di amal ibadah kita. Orang yang beribadah banyak tiap hari, tapi kalau misalnya bukan karena Allah niatnya, mungkin tidak diterima. Ya. Saking kalang kabutnya nanti di sana udah nggak ada rasa malu lagi. Nah itulah gambar. Oke, iya yang masuk nih sekian itu. Tuh ada yang masuk pelan. Oke, selamat bergabung ya. Nih kamu telat nih, tapi nggak apa-apa lah. Nanti ya oke nih banyak yang bergabung nih. Siapa? Nggak ada. Ada tuh. Pak. Ya telat ya. Iya. Udah nggak apa-apa. Nanti Bapak kirim materinya di WA juga ada. Oke, kita sambil berjalan lagi. Teruskan ya. Ya Pak. Ya Pak. Lihat ke bawah. Nah ini di padang mahsyar di gambarannya nih, dalilnya nih ya. Itu terdapat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu waji'a bin nabiyina wasyuhada'i faqudiya bainahum bil haqqi
wa hum la yudlamun. Nah, ini gambaran ketika kita di padang mahsyar. Dan bumi atau padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pada dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka yang seadil-adilnya. Sedangkan mereka itu tidak diberikan sama sekali. Jadi jelas di sini bahwa nanti perbuatan kita itu akan diadili oleh Allah dan dibalas dengan seadil-adilnya. Ya. Apapun yang kita kerjakan, baik yang kelihatan oleh mata atau yang tidak kelihatan, ya pasti akan dibalas. Itu Bapak mengajak kepada khusus pada Bapak dan umumnya pada kita semua, mari kita bersama-sama berpastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menuju hari akhirat yang abadi yang akan kita laksanakan di sana. Oke, siap ya? Yang terakhir nih, yaumul mizan atau yaumul hisab. Mizan itu artinya timbangan, hisab itu artinya perhitungan. Dua istilah inilah, yaumul mizan dan yaumul hisab itu memiliki makna yang hampir sama, ya. Artinya hampir sama. Dengan demikian, yaumul mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul mizan ini disebut juga yaumul hisab. Ya, sama yaumul mizan, yaumul hisab. Ya, ditimbang dan dihisab, ditimbang dan dihitung gitu ya. Baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Terus selanjutnya nih ada dalilnya lagi nih dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat juga balasannya. Jadi apapun yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan kita baik dan buruk, itu tidak akan bisa lari kita itu. Suatu saat ya, Pak, mempertanggungjawabkan semuanya. Ya? Oke, terus ada lagi dalil yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surat Ali Imran. Yauma tajidu kullu nafsim ma 'amilat min khairin muhdhara wa ma 'amilat min ya. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan di hadapan kepadanya, begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Ini jelas. Setiap dua ayat ini menunjukkan bahwa amal kita itu besar kecil pasti akan dibalas dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terakhir nih, lihat terakhir. Ini udah mau materi terakhir. Yang kelima adalah surga dan neraka. Jelas ya. Amal yang baik, orang yang banyak amal baiknya menerima buku catatan amalnya itu dari sebelah kanan, nanti akan masuk ke dalam surga. Dan orang yang menerima amal catatan amal bukunya itu dari sebelah kiri, nanti dia akan masuk ke neraka. Itulah keadilan Allah ya. Terus lihat nih, surga sebagai balasan amal baiknya. Seluruh perbuatan baik manusia itu telah diperhitungkan pada hari yaumul hisab. Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Ya, tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan dari Allah. Maka kita harus tenang. Apapun yang kita perbuat, asal niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita berbuat, beramal itu harus ikhlas karena Allah. Makanya kalau kita ingin melakukan sesuatu, ya harus ada doanya. Semua itu ada doanya. Minimalnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Atau syukur kamu hafal, misalnya doa bangun tidur, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, atau misalnya doa mau makan, Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Doa mau buka puasa, Allahumma asumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftar tuh ya.
Minimalnya baca bismillah. Setelah melakukannya jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Oke, lihat nih. Ada dalil lagi nih surat Yasin ayat 55 sampai 58 ya. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sahabal jannati al-yawma fi syukurin fakihun. Hum wajwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Lahum fiha faqiyatu wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni surga itu pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh bersandar di atas dipan-dipan di surga itu. Mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Quran surat Yasin. Oke. Ya, jadi intinya begini. Nanti orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang beruntung. Dia akan senang-senang di sana. Ya. Jika itu di sana nanti akan mau apa saja sama Allah disediakan. Makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat, minuman yang enak-enak, yang lezat-lezat. Bahkan diceritakan dalam satu kisah nanti katanya di dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu akan mengalir 7 sungai yang mengalir. Ya kan? Yang lain macam-macam, ada sungai susu aja. Susunya bisa kita minum nanti. Ada yang sungainya itu madu aja. Ya. Ada yang anggur aja sungainya itu. Jadi 7 macam sungai itu isinya macam-macam. Bahkan ada arak nanti, sungai yang isinya arak semua. Nanti arak di sana itu halal, ya. Beda dengan di dunia. Kalau di dunia kan haram arak itu karena memabukkan. Ya, Pak. Nanti di sana tidak, ya. Di sana itu akan jadi nikmat nanti. Ya. Nah, itulah orang-orang yang masuk surga itu akan beruntung. Apakah kalian tidak mau masuk surga? Mau, Pak. Kalau kita mau masuk surga, kita harus bagaimana mempersiapkannya? Beramal. Nah, banyak beramal yang baik, bertakwa kepada Allah, sholat 5 waktu yang tepat, ya, ngaji juga, belajar, nurut sama orang tua, nurut sama guru, sama teman, jangan saling ngebully, jangan saling menjatuhkan, jangan saling mengejek. Pokoknya banyak berbuat baik lah, karena berbuat baik itu sangat banyak. Bisa kita lakukan mulai dari senyum, ya, jangan cembetut, memberikan salam kepada orang, ya, assalamualaikum, gitu kan, dan sebagainya, ya. Iya, Pak. Yang kedua, neraka adalah balasan bagi orang yang berambung. Jelas ya di sini, lihat di dalam surat Al-Ghasyiyah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahum ta'amun illa min dori. La yusminu wa la yughni min. Tidak ada, baca sok artinya baca. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri yang tidak menggunakan lapar. Iya, betul. Jadi nanti di neraka itu kita, waduh, luar biasa. Kita disiksa. Sudah disiksa, kita nggak pernah dapat makan yang enak. Bahkan dapat makanan-makanan yang berduri. Minuman-minuman panas. Bahkan darah diminum sendiri oleh kita nanti. Naudzubillahi min dzalik. Oke, ya. Nah, itu materinya. Sebenarnya ada lagi nih yang terakhir nih. Surat Al-Waqiah ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Fi samumi wa mim wa dhillim min yahmum. Artinya apa coba baca? Mereka saat dalam panas dan air yang panas dan air yang hitam dan Jadi nanti manusia itu akan disiksa ya sesuai dengan amal keburukannya masing-masing. Makanya Bapak mengajak khusus pada diri Bapak dan keluarga Bapak dan umumnya pada kita semua. Ayo kita bersiap-siap. Banyak berbuat pas tabokil khairat ya. Oke, terus yang terakhir nih lihat Dek, nanti kamu isi nih ada refleksi akhlak mulia setelah kita membahas bab 1 ini. Kamu nanti
Di checklist ada jari jempol 2, itu artinya yakin ya, sangat yakin ya. Pak. 1 ke atas yakin, kalau tidak yakin jempol 1 ke bawah. Lihat nih, misalnya contoh. Pada saat ada tetangga atau kerabat yang meninggal dunia, saya merasa diingatkan bahwa pada saatnya nanti hal itu juga akan terjadi pada diri saya. Memang kamu setuju apa tidak? Sangat yakin. Sangat setuju, ya sangat setuju, sangat yakin. Ya, kenapa? Karena memang di sini ada pelajaran. Setiap kejadian yang ada di alam dunia ini pasti ada manfaatnya, pasti ada madorotnya. Ya. Terus yang kedua sama, tinggal diceklis di sininya nih, diceklis nih. Nanti Iya Pak. atau nanti ditulis tuh checklist gitu. Pakai pensil aja kalau di buku mah, ya. Iya Pak. Terus sampai 5 tuh ada 5 nomor. Terus lihat nih. Ini kisah teladan, kamu baca sendiri aja ya. Ya. Oke, terus. Ini tentang apa nih? Tentang penasaran dengan calon penghuni surga. Siapa saja penghuni surga itu, ya. Baca sendiri. Kemudian terakhir ya, rangkuman. Nah, ini nanti tugas kamu untuk memindahkan rangkuman ini ke buku latihan. Oh, iya, Ya. Ya, Pak ya. Ya. Ya, Pak. Ini dicatat ke buku PAI, nanti buku PAI-nya jangan dicampur dengan pelajaran lain. Ada 5 kesimpulan yang dipindahkan. Nah, yang kedua, nanti kamu isi ini ya, isi yang pilihan PG ini. Pilihan kan. Ya, ganda ini ganda. Misalnya nomor 1, ini ada 10 nih ya. Hari akhir disebut juga dengan hari apa? Isinya apa? A ya. Tulis soalnya langsung isi jawabannya A, hari kiamat atau kiamat. Nanti yang B, C, D-nya nggak usah diisi, ya, nggak usah ditulis. Oke Pak. Ya, Pak. Oke. Siap. Terus sama nomor 2 juga dan Ya Pak. Oke. Terus yang terakhir nih, yang esainya juga sama. Tulis esai soalnya, Semuanya Pak dikerjain kemudian Pak. artinya, ya. Ya, Pak. Jelaskan pengertian hari kiamat. Soalnya dulu baru isinya. Oke Pak. Sama satu. Jangan soalnya dulu ditulis semua baru isinya, enggak, jangan. Tapi per soal, satu soal satu jawaban. Oke Ya. Pak. Semuanya. Yang C nggak usah ya. Oh, yang C nggak usah. Yang ini catatan untuk orang tua. Nih sebaiknya kamu nanti kalau udah belajar kamu laporan sama orang tua atau iya. orang tua yang harus menanyakan. Kalau orang tua nggak menanyakan, kasih tahu Pak, Bu, saya ini udah belajar tadi, belajar apa saja. Misalnya belajar PAI, belajar bahasa Inggris. Nah ini ada PR dan apa, ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas materinya, kamu boleh bertanya kepada Bapak, boleh. Iya Pak. Kepada Ustadz dan Kiai yang ada di musola kamu juga boleh. Paham ya? Oh iya Pak. Oke. Ya, Pak. Intinya nanti kalian pengurus kelas, Bapak udah bikin guru pengurus kelas, nanti bikin video tentang hari kiamat yang bagus ya. Oh iya Ya, Pak. Pak. Nanti kalau udah selesai kirimkan, nanti Bapak upload ke YouTube. Paham? Pak. Oke. Kelompok, Pak. Enggak kelompok, per kelas aja. Berarti satu kelas satu orang yang mewakili Pak. Satu kelas mewakili, satu kelas mewakili, pengurus kelas yang mewakili satu kelas ya. Paham ya? Pak. Baiklah nih, sebelum diakhiri Bapak tutup dulu ya. Ada yang ingin bertanya tidak? Tidak. Oke, jelas ya. Oke, ini Bapak materinya Bapak tutup. Iya. Bapak. Oke, jangan keluar dulu. Oke. Sebentar. Wih. Oke ya, baiklah anak-anakku sekalian. Sebelum Bapak akhiri materi kita yang pertemuan pertama ini, Bapak mengucapkan mohon maaf ya, kali Bapak dalam menjelaskan materi ini banyak ucapan-ucapan yang nggak sesuai dengan hati kamu atau mungkin kurang jelas karena ya situasi seperti ini online biasanya pengaruhnya karena sinyal ya atau kuota sinyal. Nanti Bapak kirim dulu ya ini materinya di WA kalian ya sama soal. Ya Pak. Nah. Ya, siap. Ya. Ini kelas apa nih? Jumlahnya berapa? 9.
9H, Pak. 9 jumlahnya berapa? 22 ya. Oke, 22. Oh, 22. Kirim nih. Wali kelasnya siapa? Aku Sarah. Aku suara. Tadi lupa kamu ya. Takutnya lupa. Pak. Gimana? Enak tidak belajar online? Enggak apa? Ya, sih enggak. Enak tapi kuotanya ya. Ya. Ini sudah Bapak kirim nih ke WA ya. Di situ Ya, ada Pak. materi, ada soal-soal PG dan esai. Kalau soal Pak. ini nanti begitu Ya, Pak. begitu sudah dikerjakan, klik kirim, nilainya sudah ada di Bapak ya. Oke. Tugasnya nanti di apa? Ya. Tugasnya dikerjakan yang di buku itu per bab, nanti kalau sudah selesai dipoto ya. Dipoto dikirim ke sekretaris kelas masing ya. Oke. PG-nya, Pak. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita akhiri pelajaran pertama kita ini dengan ucapan alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan keluar. Waalaikumsalam. Oke, silakan keluar. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.